Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI bersama saya Rizal Wijaya. Dan tema kita hari ini, Mudik Gratis 2024, wujudkan libur lebaran yang selamat dan menyenangkan. Ini semua orang pasti sudah menunggu-nunggu ya. Bukan hanya THR yang ditunggu-tunggu, tapi juga mudiknya. Itu udah satu paket. Oke. Kemudian Ruang Publik KBR masih bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan tentunya di Jakarta Anda bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming melalui website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Serta di YouTube di Jen Perhubungan Darat juga kita siarkan ya hari ini ya. Baik, dan untuk Anda yang baru bergabung, jangan khawatir karena Anda bisa mendengarkan siaran utuh kami melalui podcast Ruang Publik KBR di podcast kbrprime.id. Langsung search saja Ruang Publik gitu. Baik, terima kasih buat Anda yang sudah bertanya melalui WhatsApp di nomor 0812 118 8181, kemudian melalui chat YouTube Berita KBR, atau yang sudah mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya tidak sendirian karena hingga saat ini masih bersama dengan Ibu Irli Saritini Permata selaku Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota di Jen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Baik, dan Ibu, tadi kan sebelum jeda saya juga sempat menyinggung ya terkait dengan kuota yang disediakan untuk program mudik gratis ini. Mungkin boleh diulang lagi Bu, diinfokan lagi berapa sebenarnya yang disiapkan bagi masyarakat oleh Kemenhub RI. Berapa tiket nih yang sudah disiapkan dan targetnya program mudik gratis ini ke daerah mana saja rencananya? Baik, jadi kami di Jen Perhubungan Darat rencana Pak untuk mudik gratis menyediakan itu seperti tadi yang sudah disampaikan untuk 722 unit bus, sekitar untuk 30.088 penumpang, dengan untuk motor itu menggunakan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor. Itu rencananya seperti itu. Oke, ini ke daerah tujuannya Ibu? Daerah tujuan memang rencananya tentunya hampir sama sih Pak seperti tahun lalu seperti itu. Tentunya Jawa ya Pak seperti itu. Terus ada juga Sumatera seperti itu. Oke, tapi kalau untuk motor itu masih terbatas di Jawa saja. Betul. Atau sudah keluar Jawa? Iya, jadi kalau untuk motor memang masih di Jawa saja Bapak. Masih fokus di Jawa ya, baik. Jadi kalau untuk penumpang, silakan Anda bisa siap-siap mendaftar program mudik gratis ini mulai hari ini, besok ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret. Silakan informasi selengkapnya boleh cek di IG Kemenhubdat, Instagramnya itu dijen_hubdat. Oke. Kemudian persyaratan-persyaratannya yang pertama jelas yang harus disiapkan adalah KTP ya atau identitas diri gitu ya Ibu ya. Betul. Ada persyaratan lain Ibu yang mesti dilengkapi bagi yang mau mendaftar? Nah itu tadi seperti Bapak sampaikan memang jika mengikuti rencana ya, jika memang mengikuti arus mudik dan balik, tentunya pendaftarannya itu juga berbarengan di saat mendaftar itu yang direncanakan nanti seperti itu untuk registrasi Pak seperti itu. Dan juga memang tentunya untuk satu kota tujuan ya Pak ya, yang dipilihkan ya Pak, karena kan tidak kita pulang ke kota tujuan kita ya Pak seperti itu. Nggak diantarin sampai depan rumah ya, kayak travel aja. Oke. Baik. Dan kemudian kapan nih pendaftaran mudik gratis ini ditutup Ibu atau berakhir? Kita itu 30 hari ya Pak semenjak pembukaan seperti itu. Dari tanggal 5 ya, mulai tanggal 5 rencananya hingga 30 hari ke depan. Dan itu juga dengan proses nanti ada verifikasi ulang juga seperti itu. Oh, ada verifikasi ulang, diseleksi lagi gitu. Validasi, Ibu? Iya seperti validasi. Itu. Baik, ini nanti pemberangkatannya dari berapa titik Ibu yang disiapkan di Jakarta itu sendiri? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau saya lihat ada beberapa tempat gitu ya, kayak misalnya Monas itu selalu ya Bu ya, atau Ancol gitu ya Bu. Iya. Di mana nih Bu? Apa di terminal atau di mana? Ya direncanakan sih memang nanti ada beberapa Pak ya terminal yang kita rencanakan untuk keberangkatan seperti itu untuk arus mudik seperti itu Pak di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, mungkin juga ada di di Tangerang dan mungkin juga ada di Depok dan juga ada juga ya di Tangerang juga. Jadi
Ini juga apa namanya rencana kami ya Pak nanti untuk keberangkatan seperti itu untuk arus mudik dan juga memang nanti akan disampaikan juga lebih lanjut seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi kan sudah dijelaskan Ibu ya, sudah disinggung terkait dengan persiapan, terkait dengan keamanan, laik jalan dan sebagainya untuk transportasi darat ya Ibu ya. Lalu kita masuk ke transportasi penyeberangan nih Ibu. Ini menjadi perhatian juga dong untuk tingkat keamanannya menjelang Lebaran. Secara khusus nih saat pelaksanaan mudik gratis, apalagi sekarang kan melihat cuaca kondisi saat ini yang lumayan berubah-ubah, dinamis banget ya Ibu ya, kadang hujan, kadang terang panas segala macam, tiba-tiba tahu-tahu guntur. Ini gimana Ibu nih persiapannya untuk memastikan keamanan Ya, baik. armada sektor transportasi penyeberangan ini? Iya, baik. Mungkin untuk di transportasi penyeberangan sama juga ya Pak, seperti pada saat di transportasi yang di angkutan jalan. Tentunya kita melakukan untuk cek persiapan baik sarana prasarananya dan juga kita melakukan ram cek juga Pak untuk Ada ram cek kesiapan juga ya? sarana. Dan ini dilakukan juga bersama-sama dengan teman-teman di BPTD Pak dan juga satu KSOPP kami. Dan tentunya selain itu kita juga nantinya rencananya tentunya sama sih Pak seperti tonton sebelumnya, adanya optimalisasi pola operasi kapal seperti itu, lalu sosialisasi untuk terkait tiketing ya Pak seperti itu, dan juga mungkin apa namanya untuk memperlancar juga mungkin masih rencana ya Pak, tentunya penyiapan kantong parkir seperti itu. Oke, penyiapan kantong parkir ini menjadi salah satu juga yang PR juga ya kalau untuk masyarakat yang mudik melalui penyeberangan. Nah, Ibu, ini berapa armada atau kapal yang disiapkan untuk tahun ini? Apakah sudah ada datanya? Seperti apa? Iya, jadi untuk penyeberangan ini tadi seperti saya sampaikan di awal itu rencana untuk 212 unit kapal di 51 unit dermaga di 8 lintas. Seperti itu ya Pak. Oke, nah ini kan bukan hanya tadi yang sudah dijelaskan ya Ibu ya persiapannya. Mungkin ada misalnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat yang di wilayah terpencil. Karena kita tahu kan daerah kita tuh antar pulau ke pulau gitu. Nah ini apakah ada persiapan juga untuk daerah-daerah terpencil yang sudah dijangkau pada mudik Lebaran kali ini? Baik, jadi mungkin kalau untuk terpencil Pak, memang tidak di dalam mudik Lebaran saja. Sebetulnya kami memang sudah ada pelayanan keperintisan ya Pak, seperti itu. Baik di penyeberangan itu kita ada keperintisan di sekitar 274 lintasan dengan 106 kapal seperti itu. Nah itu tentunya untuk menjangkau masyarakat dan juga untuk mobilisasi tentunya di wilayah-wilayah terpencil seperti itu Pak. Itu memang ada ya Pak, memang ada kegiatan memang perintis di dalam kegiatan tahunan kita itu Pak. Bukan hanya pada saat momen Lebaran aja ya, pada saat mudik aja, tapi juga setiap hari ini ada ya Ibu ya untuk layanan ini. Ya, tentunya ada waktu-waktunya Pak seperti itu ya, ya maksudnya Pak. diatur sedemikian rupa dengan Iya, pemberangkatannya, kepulangannya. Ini di seluruh Indonesia, di daerah-daerah terpencil atau menjangkau seluruh Indonesia. Oke. Karena sama halnya ketika ngomongin soal angkutan perintis ini Ibu, ada juga pelayanan keperintisan di darat ya Ibu ya? Oh iya, angkutan jalan. Angkutan jalan ya. Iya, Ini juga menjadi perhatian khusus pada saat mudik Lebaran. Ini juga dioptimalkan Ibu. Tentunya memang itu kan memang harus berjalan ya Pak seperti itu. Kita memang di jalan ini ada keperintisan angkutan jalan sekitar 340-an trayek seperti itu. 340 trayek. 344 trayek. Ini ya. di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh Indonesia, baik. Tapi memang ini banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya angkutan keperintisan ini dari daerah-daerah yang tadinya memang susah diakses, kemudian sekarang sudah mulai membuka gitu ya, terbuka karena trayeknya tuh benar-benar yang menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Saya merasakan sendiri Bu. Kalau saya mudik nih di kampung halaman, ternyata ada bis Damri yang ukurannya memang agak-agak medium gitu ya. Iya, betul. Itu ya Iya. yang dimaksud ya. Dan pun dengan kapal-kapal tadi yang jumlahnya mencapai sekitar 300 berapa? 106 kapal.
Oke, 106 6 kapal. kapal ya. Baik, dengan pelayanan keperintisan di 274 lintasan ya. Oke, baik Ibu. Nah, ini kan dengan apa namanya pengaturan sistem manajemen ini menjadi penting juga ya Ibu ya untuk lalu lintas di apa namanya laut untuk mengoptimalkan efisiensi transportasi saat Lebaran terutama di penyeberangan gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Ibu manajemen lalu lintasnya? Kalau Apakah sama dengan darat gitu? hampir sama sih Pak. Tadi kan memang tadi kan ya kalau untuk penyeberangan Pak, memang tadi ya mengoptimalkan pola operasi kapal Pak seperti itu ya. Dan juga Pola operasi kapal itu yang dimaksud adalah apakah ada penambahan jadwal gitu dari seperti biasanya hari-hari biasa atau gimana Ibu? nah itu nanti kita melihat situasi juga Pak. Nah kita kan juga melihat nanti menunggu prediksi juga ya Pak seperti itu. Cuma memang kita optimalkan lah Pak pola operasinya seperti itu. Oke. Jadi sebagai langkah antisipasi ini bisa saja menjadi fleksibel ya Ibu ya. Artinya menyesuaikan jumlah lonjakan ya kan yang akan terjadi, prediksi kalau udah keluar nanti seperti apa. Kayaknya memang kita harus terus update nih untuk informasi ini melalui website ataupun sosmed dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya Ibu ya. Baik, dan itu tadi pengaturan sistem manajemen yang sudah dijelaskan. Seperti apa kemudian persiapan dalam menghadapi situasi darurat nih. Karena gimana pun juga tadi yang seperti saya singgung di awal Ibu, cuaca ekstrim ini kan menjadi ancaman tersendiri di sektor transportasi laut terutama ya. Bukan hanya darat nih. Penyeberangan ya Pak. Kalau Pak. Penyeberangan, ya. Betul-betul. Jadi baik Pak, memang untuk cuaca ekstrim, memang kita memang melakukan rapat-rapat Pak koordinasi dan tentunya kita juga menghimbau nantinya baik kepada tentunya di BPTD kami maupun Korsatpol maupun KSPO PP dan tentunya semua ya Pak yang terlibat. Tentunya kita yang pertama pastinya pemeriksaan kondisi teknis pelabuhan dulu Pak, seperti yang tadi disampaikan untuk kesiapan prasarana kami seperti itu. Dan tentunya kita juga melakukan terus-menerus pemantauan kondisi cuaca Pak, seperti itu. Artinya bekerja sama dengan BMKG ya, Bu, betul, ya betul. Tentunya apalagi sebelum berlayar ya Pak, seperti itu. Nah tentunya juga jika memang nanti cuaca ekstrim bisa dimungkinkan ya belum berangkat ya mungkin ditunda seperti itu. Nah tentunya itu memang apa ya itu juga berkoordinasi Pak, tidak sendiri ya. Jadi nantinya kita berkoordinasi bersama-sama dan itu segala informasinya memang disampaikan oleh BMKG BMKG itu sebagai nantinya bagaimana nanti kita akan melaksanakan nanti untuk pelaksanaan di pelabuhan nanti seperti itu. Apakah ditunda atau seperti apa gitu ya? Ya kalau tadi ekstrim ya Pak, terkait ekstrim tersebut. Betul. Iya. Ya karena kan gimana pun juga kita yang utama adalah keselamatan ya daripada memaksakan diri sehingga tidak sampai di tujuan. Naudzubillah ya kan. Baik, dan kita akan jeda lagi Ibu sebelum kita nanti masuk ke segmen terakhir. Tetap di Ruang Publik KBR masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.